Suami kekeh minta cerai dan mempertahankan perempuan itu. Sementara aku belum siap melepaskan suami, belum bisa menceraikan suami. Dan sangat terluka, sangat tersakiti, sangat bersedih atas kejadian ini. Rasanya Mi udah gak sanggup banget Mi, aku gak tahu harus melakukan apa. Aku mau bisa bangkit, aku mau bisa mempertahankan rumah tangga ini, atau aku mau bisa melepaskan suami dengan perasaan yang ringan. Bisa nggak sih Mi kasih tahu aku gimana caranya? Ya teman-teman relate. Ada yang ujiannya lagi seberat ini, ada yang sedang mengalami ujian sesakit ini di rumah tangganya. Kalau ada, Mimi dari sini cuma mau jawab bisa. Teman-teman bisa banget mencapai titik dimana akan dengan tegar, ikhlas, luas hati, dan enteng banget menjalani di antara kedua pilihan ini. Bisa mempertahankan suami dan kembali bahagia, atau melepaskannya tanpa kepedihan dan kesesakan hati. Bisa banget kalau teman-teman fokus mau melakukan cara-caranya. Kalau teman-teman mau fokus ke diri sendiri dulu ya. Tadi dari ceritanya dan dari tujuannya udah jelas bahwa yang kita mau adalah sanggup menerima atau mendapatkan suami lagi. Atau yang kedua pilihannya sanggup melepaskan suami tanpa kesesakan dan kepedihan. Jadi kalau dari keinginannya udah jelas ya, itu menginginkan kita yang bisa, bukan menginginkan suami yang bisa. Jadi kalau isi keinginannya adalah kita yang pengen bisa, berarti supaya kita bisa, fokusnya harus ke kita. Bisa itu karena dilatih. Berarti harus fokus melatih diri kita biar bisa. Pertanyaannya, cara-cara latihannya seperti apa Mi? Apakah benar ada cara-cara yang akan membuat aku bisa menerima atau mempertahankan suami? Atau yang kedua, bisa melepaskan suami sekarang juga atau sesegera mungkin tanpa rasa sesak. Emang ada nih cara-caranya yang bisa bikin aku punya kemampuan itu. Ada banget. Ya, faktanya teman-teman kita Masya Allah, Alhamdulillah udah banyak yang berhasil bisa memutuskan apakah mau rujuk dan bahagia bersama suami, ataukah tidak mau diperlakukan seperti ini lalu melepaskan suami dengan lapang dada. Tidak hanya lapang dada dan ikhlas, bahkan sudah memiliki persiapan dan pemikiran yang sangat matang untuk masa depan kita dan anak-anak. Jadi gak ada keraguan lagi, gak ada kebingungan dan gak ada kebimbangan lagi. Bisa karena apa? Karena jiwanya sudah mantap, sudah mandiri. Kenapa bisa mantap dan mandiri? Karena sudah pulih, sudah merasakan kebahagiaan lagi, dan sudah sangat menyayangi diri kita sendiri ya. Jadi kuncinya 3 ini. Kuncinya pulih, bahagia, dan self love. Kalau mau bisa menghadapi ujian seberat ini, teman-teman harus punya 3 kemampuan ini ya. Kemampuan pulih, kemampuan bahagia, dan kemampuan self love. Kalau 3 kemampuan ini teman-teman aktif, insya Allah sebenarnya akhirnya nggak hanya masalah rumah tangga ya. Akhirnya hampir semua masalah dalam kehidupan kita itu kita bisa dengan sangat cepat memikirkan, mempertimbangkan, dan memutuskan yang terbaik untuk semua pihak. Yang keputusannya itu tanpa membuat kita berdarah-darah gitu ya, dalam hal apapun. Kenapa Mi menghadapi ujian kayak gini harus pulih, bahagia, dan self love? Karena tanpa merasa pulih, tanpa merasakan bahagia, tanpa menyayangi diri kita sendiri, akan mustahil untuk bisa menghadapi kondisi suami yang jatuh cinta lagi, bahkan memilih perempuan itu, bahkan meminta cerai sama kita. Tapi kalau kita jiwanya udah pulih, jiwanya luka-lukanya udah sembuh, itu kan kita digituin suami terluka. Kenapa sih kamu kesakitan? Kenapa kamu berdarah? Kenapa kamu menangis? Karena rasanya memang sakit banget. Ada lukanya, luka tapi gak berdarah, itu namanya luka di batin, luka di jiwa. Tapi kebayang kalau lukanya sudah pulih, lukanya udah kita sembuhin, karena kita bener ngerawat dan ngobatinnya ya, sehingga sakitnya gak berasa lagi. Kan kamu bisa berpikir dengan lebih tenang, bisa mempertimbangkan A sampai Z-nya dengan pertimbangan-pertimbangan terbaik untuk diri kamu dan untuk anak-anak. Karena udah gak sibuk nangis-nangis terus merasakan kesakitannya. Itu kalau kita udah pulih. Kedua, harus bahagia. Kenapa Mi harus bahagia? Ya karena kalau kondisi atau ujian seberat ini tidak dilawan dengan rasa bahagia yang munculnya dari dalam jiwa kita, mustahil kita bisa ngelewatin
fase ujian berat di dalam rumah tangga yang kayak begini tuh mustahil. Jika kebahagiaan udah hilang dari dalam jiwa kamu dan kesedihan yang mendominasi, kesedihan yang mengontrol dan merajai jiwa kamu, mustahil kamu akan kuat menjalani hari demi hari yang sangat penuh dengan kesedihan. Itu mustahil ya, kalau kebahagiaannya itu belum ada di dalam jiwa kita. Jadi makna simpelnya pulih dan bahagia itu begini. Pulih adalah kemampuan kita mengeluarkan rasa-rasa negatif yang ada di dalam jiwa kita. Rasa negatif itu berarti apa aja? Emosi, benci, kesedihan, gak terima, dan lain-lain. Lalu makna simpelnya bahagia apa? Kemampuan memasukkan perasaan-perasaan positif ke dalam jiwa kita. Yang artinya itu berarti kita perasaan-perasaan positif itu apa aja? Berarti sabar, ikhlas, semangat, optimis, termotivasi. Ini namanya perasaan-perasaan positif ya. Memaafkan, melepaskan, mengikhlaskan, dan lain sebagainya. Nah, kebayang kalau kita udah punya dua kemampuan ini, pulih mengeluarkan rasa negatif, bahagia memasukkan rasa positif, insya Allah ujian seberat suami ketahuan jatuh cinta lagi, bahkan bilang mau cerai dan menikahkan perempuan itu, ini akan jauh lebih ringan untuk kita jalan. Karena seluruh perasaan negatif atau kesedihan yang sudah keluar, dan kita udah masuk perasaan-perasaan positifnya. Jadi perasaan penuh optimis, penuh motivasi, semangat-semangat, perasaan-perasaan memikirkan masa depan yang bagus-bagus, yang cemerlang-cemerlang, bahkan kemampuan memaafkan suami itu kita udah milikin, sehingga menjalankan ujian itu insya Allah akan ketemu dengan solusi. Dan karena kita juga mungkin udah berubah jadi manusia yang baru, manusia yang penuh dengan rasa yang positif gitu ya, karena si perasaan negatifnya itu semuanya udah kita keluarin, mungkin barangkali siapa tahu suami kita tuh terinduksi, termagnet, tertarik gitu ya, ketarik sama magnet perasaan bahagia dan kepositifan yang kita punya, sehingga akan membuat suami menyadari kesalahannya, akan membuat suami menyadari kegilaan dan kebodohannya, telah menyia-nyiakan dan membuang perempuan, istri semulia dan sebaik kita. Karena betul, dari kitanya memang membuktikan bahwa aku adalah seorang wanita, istri kamu yang memiliki jiwa yang sangat besar. Demi untuk bisa mempertahankan janjiku sama Allah, sama Tuhan, bahwa menikah itu hanya sekali bersama kamu, aku rela mau melakukan ini. Barangkali semua energi dan semangat positif itu akhirnya ikut menarik suami ya. Atau seburuk-buruknya kalau ternyata tetap suami kekeh gitu ya, mau gak waras, mau gila, mempertahankan perempuan itu, falak itu, dan lari sama dia, menceraikan kita, berpisah dari kita, karena perasaan positifnya udah sangat banyak, kita akhirnya kuat bahkan tahu bahwa kita tidak layak dibeginikan, bahwa kezoliman dia tidak layak membuat kita berdarah-darah. Karena yang zolim dia, bukan aku. Harusnya yang menderita itu dia. Bahkan karena mungkin salah satu rasa positif yang kita masukkan adalah dengan memaafkan dan mendoakan orang lain, akhirnya kita ngelihat dia itu bisa dengan ikhlasnya berpikir, kalau jodoh gak kemana. Kalau memang dia takdirku, entah seperti apa caranya Allah akan mengembalikannya padaku. Tapi sampai hari itu terjadi, aku akan melepaskannya dengan ikhlas. Aku akan mendoakannya sebaik aku mendoakan hidupku dan diriku sendiri. Sehingga kelegaan dan kelapangan hati kamu ngelepasin suami itu kebentuk. Dan itu kebentuknya gede banget, tebel banget, yang akhirnya menyanggupkan kamu melepaskan dia tanpa rasa berdarah-darah. Intinya endingnya apapun, mau berhasil menarik suami lagi atau melepaskan suami, itu kita bisa jalanin dengan hati yang sangat luas samudra, yang penuh ketenangan, yang di dalamnya udah gak penuh emosi dan gak penuh lagi kesedihan. Sangat bisa dilakukan. Inilah yang dilakukan sama teman-teman kita yang udah melakukan sharing langsung sama Mimi, sesi one on one, ngobrol bareng langsung sama Mimi, yang mungkin mau menguatkan, mau mewaraskan diri teman-teman untuk bisa pulih bahagia dan self love, bisa langsung sesi sharing one on one bareng Mimi dengan klik link di bio ya. Hubungin teman-teman Mimi. Teman-teman harus semangat. I love you, tetap bahagia ya.